tawareh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat dong seperti itu ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada hari ini bisa bertemu untuk mempelajari atau pertemuan pertama kita dalam mata kuliah psikologi kesehatan. Oke, mungkin masih ada beberapa mahasiswa yang belum bergabung ya, karena saya kasih kesempatan untuk keterlambatan itu selama 15 menit. Gitu ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi mahasiswa yang hadir dan disebutkan namanya, tolong jawab hadir. Seperti itu? Baik, saya coba ya. Saya absen terlebih dahulu. Iya. Oke. Rastiti Anggasari Hadir, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan kontrak belajar. Ini kontrak belajar itu merupakan gambaran dalam satu semester ke depan kita mau melakukan apa saja. Baiklah, untuk materi-materinya saya sudah membuat G-Drive, jadi silakan nanti kalian bisa mengakses materi-materinya apa saja di G-Drive tersebut ya. Jadi saya harapkan kalian itu bisa membaca terlebih dahulu saat akan perkuliahan. Jadi ketika saya menerangkan kalian nyambung gitu ya. Oke, saya akan share screen. Sebelumnya sebentar ya. Ya. Saya akan share screen. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Ibu, sudah ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan gambaran perkuliahan selama satu semester. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, agar bisa mengikuti perkuliahan psikologi kesehatan ini dengan baik gitu ya. Kita saling mendoakan, entah saya ataupun kalian sehat semuanya. Ya, ini psikologi kesehatan pertemuan pertama itu mengenai kontrak belajar. Pada psikologi kesehatan ini sebetulnya ada 3 kelas dan alhamdulillah saya semua yang memegangnya ya, jadi bisa terkoordinir. Baiklah, yang pertama psikologi kesehatan. Nah, psikologi kesehatan ini jumlahnya sebanyak 2 SKS. Setiap pertemuannya terdiri dari 100 menit, nanti 100 menitnya itu karena kita sekarang metodenya online, jadi bisa secara sinkron ataupun asinkron, gitu ya. Kemudian tempatnya secara online di kediaman masing-masing, pertemuannya insya Allah akan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan. Tatap muka dan 2 kali itu untuk ujian yang secara terstruktur atau terkoordinir, nanti yang mengadakan itu dari prodi. Yang pertama adalah untuk UTS dan yang kedua adalah untuk UAS. Oke. Mungkin kalian baru dengar ya, atau mungkin sebetulnya sudah dengar mata kuliah psikologi kesehatan itu apa, kayak gitu. Kemudian apa sih yang membuat kalian menjadi alasan ingin mengambil mata kuliah psikologi kesehatan? Mungkin dari Hadi, kenapa Hadi memilih mata kuliah pilihan psikologi kesehatan ini? Suaranya masih di-unmute, Hadi? Ya. Sudah ada, Bu? Ya, sudah ada. Kalau dari Hadi sendiri, alasan mengambil mata kuliah kesehatan karena sangat menarik gitu ya, Bu. Soalnya dari sebelum-sebelumnya Hadi itu tertarik di bidang klinis juga, tapi tertarik juga di bidang bio gitu, Bu. Lebih ke bio juga. Jadi membahas kenapa sih seorang karyawan itu bisa mengalami kondisi sakit gitu, biar setiap karyawan itu bisa nampilkan kinerja yang lebih baik gitu, Bu. Oke, jadi Hadi itu ingin mempelajari gitu ya, kenapa sih
ada karyawan-karyawan kok pada sakit, tapi sakitnya lebih ke arah sakit secara psikologis kali ya, Hadia, seperti itu kan? Iya, Bu. Oke, oke, saya ingin tahu juga nih dari M. Fauzi Sidik, apa alasan Fauzi ngambil mata kuliah psikologi kesehatan? Kenapa saya mengambil mata kuliah psikologi kesehatan ini, Bu? Mhm. Karena yang namanya kesehatan ini akan selalu continue gitu, Bu. Dalam artian tiap waktu pun ini tuh akan ada perubahan-perubahan. Nah, maka dari itu mungkin dengan mempelajari psikologi kesehatan ini dengan waktu yang masa yang semakin berjalan atau semakin bertambah tahun, mungkin ada penyakit-penyakit yang memang terbarukan gitu. Jadi bisa kita pelajari di dalam psikologi kesehatan. Oke, berarti secara tidak langsung antara mind and body itu berhubungan ya. Kemudian ya kita sekarang kan sudah pada generasi 4.0 ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan kehidupan yang tidak hanya berpengaruh terhadap pola atau tingkah laku kita ya, yang itu kaitannya ada dengan kesehatan ya. Itu ya bagus sekali ya, kalian sudah ada motivasi, ada keinginan rasa tahu gitu ya. Kenapa ingin mempelajari psikologi kesehatan? Nah, memang apa yang sudah diungkapkan oleh rekan-rekannya tadi ya betul. Salah satu dari deskripsi mata kuliah psikologi kesehatan ini adalah kita bisa mempelajari bagaimana sih keterkaitan gitu ya konsep teori dengan kesehatan. Kenapa sih seseorang yang merasakan stres itu bisa menyebabkan fisiknya terganggu gitu ya, atau kenapa ya sebetulnya kan saya makannya teratur gitu ya, suka olahraga, tapi kok saya sering merasakan hal-hal yang stres ataupun tidak nyaman gitu ya. Nah, di sini dalam psikologi kesehatan kita akan mempelajari tentang perilaku sehat yang biasanya berkaitan dengan gaya hidup apa sih yang sebaiknya kita lakukan gitu ya. Kemudian stres itu apa? Stres itu sumber-sumbernya dari mana saja. Kemudian stres itu bisa nggak sih ditanggulanganinya gitu ya. Salah satu penanggulangan stres kan ada yang bersifat fokus dan emotion fokus. Jadi ketika stres, apa yang harus saya lakukan? Kemudian salah satu cara dalam kita melakukan manajemen stres itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari ya. Salah satunya adalah kita melakukan relaksasi. Ya. Kemudian adanya layanan kesehatan. Jadi kita nanti kalian sebagai calon sarjana psikologi gitu ya, ketika bekerja di suatu instansi, kemudian misalnya di rumah sakit, kalian harus tahu nih bahwa sebetulnya antara pasien dengan perawat itu harus memiliki keterlibatan emosional. Pelayanan apa yang diberikan? Kenapa? Karena ini bergantung ketika seorang perawat itu memberikan pelayanannya secara baik ataupun ramah, itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan individu tersebut. Ya, mungkin kalian sudah memiliki pengalaman ya ketika ke rumah sakit pas mau berobat kok dokternya judes ya, kok perawatnya judes ya. Ya mungkin di sini kita akan mempelajari jadi teknik apa yang harus kita miliki ketika kita melayani seorang klien gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang manajemen nyeri gitu ya, kemudian penyakit kronis dan yang lainnya. Oke, sudah cukup jelas di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah pasti setiap mata kuliah itu memiliki manfaat. Manfaat spesifik untuk mata kuliah psikologi kesehatan yaitu kalian sebagai mahasiswa itu mampu untuk mengenal, memahami, dan menerapkan konsep-konsep dasar psikologi kesehatan. Jadi minimal nih setelah kalian mempelajari psikologi kesehatan, kalian bisa melakukan promosi kesehatan.
Yang seperti apa promosi kesehatan itu ya? Salah satunya adalah saya memberikan suatu psikoedukasi atau pengetahuan yang sifatnya psikologis gitu ya tentang pola sehat seseorang. Itu bisa seperti apa ya? Salah satunya kita pembuatan poster. Di dalam poster itu nanti kita cara manajemen stres atau pola hidup sehat. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, sebagai dasar dalam mempelajari individu yang sehat dan sakit secara fisik dan psikologis. Jadi seperti kita ketahui bahwa seseorang sakit itu bukan karena adanya gangguan di fisik atau fisiologis saja, tetapi emosi itu berpengaruh terhadap perkembangan kesejahteraan mental individu yang ini bisa juga berpengaruh terhadap kesehatan. Oke, jadi clear ya untuk manfaatnya ya. Jadi kita melihat dari segi fisik maupun psikologis. Oke, sebelum saya mau masuk dalam definisi psikologi kesehatan yang tadi sudah saya sedikit jelaskan gitu, saya ingin berdiskusi nih dengan kalian. Apa ya yang dimaksud dengan psikologi kesehatan? Baiklah, kalau ada yang tahu silakan acungkan tangan, sebutkan NIM-nya, namanya, kemudian jawab pertanyaannya. Mangga. Yang sepemahaman kalian aja, psikologi kesehatan itu apa ya? Oke, mau saya panggil? Oke, dari Alfiah Latuf nih, raise hand. Ya, apa Alfiah? Ya, saya Alfia Bu, Ya. 156 izin memberikan pendapat saya gitu mengenai psikologi kesehatan. Menurut saya psikologi kesehatan itu adalah segala perilaku dan persepsi kita terhadap kesehatan dan misalkan kayak bagaimana kita bisa sehat atau misalkan bagaimana kita bisa sakit dan juga bagaimana kita saat kita sudah sakit itu seperti apa gitu. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi dalam mempelajari psikologi kesehatan itu kita bisa mengetahui kenapa ya orang sehat, kenapa orang bisa sakit, kemudian bagaimana respon ya orang tersebut terhadap suatu penyakit. Oke, bagus sekali Alfia. Mungkin yang lain mau menambahkan? Yo, dari laki-lakinya nih. Tadi ada yang perempuan, yang laki-lakinya. Silakan. Mau siapa? Mau Firhan mungkin, Firhan? Ya Ibu, izin Ibu. Kalau menurut saya psikologi kesehatan itu jadi gimana ya? Bagaimana faktor psikologis dapat mempengaruhi suatu kesehatan seorang individu gitu Bu. Itu sih yang saya ini. Ya, jadi yang kepikiran itu adalah bagaimana faktor psikologis. Jadi lebih menekankan ketika seseorang itu mengalami kerusakan mental gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap fisiologisnya. Seperti itu ya, Firhan? Ya Ibu, ya Bu. Oke. Satu lagi nih dari perempuan, mungkin dari Ruli Alia. Ya Bu, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab Bu. Menurut saya kurang lebih hampir sama ya Bu. Seperti menurut Alfia dan Firhan. Hanya saja di sini saya juga berpikir bahwa psikologi kesehatan itu tidak hanya berbicara tentang faktor psikologis dalam artian entah itu dalam diri individunya atau di luar individu yang berpengaruh terhadap kesehatan individu tersebut, tapi melainkan juga bagaimana faktor lingkungan seperti orang-orang di sekitar individu tersebut, seperti itu. Sosial maksudnya bisa berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Oke, ada Toke makan sayur lodeh. Kamu memang oke deh. Nah, ada tambahan lagi yang diberikan oleh Ruli, salah satunya ternyata seseorang yang dikatakan psikologi kesehatan itu tidak hanya dalam segi fisiknya aja atau psikologis, tetapi ada dari sosialnya yang berpengaruh. Ada sosial sistem di lingkungan yang itu bisa berpengaruh kita sehat atau sakit. Ya, oke, bagus sekali. Nah, ini adalah penjelasannya. Kalian bisa baca. Health psychology adalah oke, ada yang mau baca? Mangga, ini kayaknya Alfiah nih pinter nih bahasa Inggrisnya. Boleh dibacakan?
Oh iya, boleh, Bu. Oke. Health psychology. Psychology is the field within psychology devoted to understanding psychological influence on how people stay healthy, why they become ill, and how they respond when they do get ill. Taylor, 2006. Oke, bagus sekali ya. Jadi definisinya kalau kita lihat di sini nih secara kasat mata, kita kan lihat ya sebuah lingkup dari psikologi ya yang berusaha untuk memahami bagaimana pengaruh ya seseorang untuk stay healthy gitu ya, tetap sehat, kemudian kenapa mereka menjadi sakit dan bagaimana respon mereka pada sakit tersebut gitu ya. Karena kenapa sih kita melihat respon gitu kan? Respon itu kan berkaitannya dengan bagaimana penghayatan, kognisi atau persepsi kita terhadap lingkungan. Ketika persepsi kita itu negatif, itu akan berpengaruh terhadap pemberian penilaian dan bagaimana kita menerima respon tersebut. Misalnya, aduh saya kena sakit jantung nih, aduh sakit jantung itu kan sangat menakutkan, bisa mematikan. Itu akan berpengaruh terhadap emosi kita. Kita jadi tidak semangat, seperti itu ya, dan itu akan memperparah dari penyakit kita. Oke, selanjutnya itu sebagai gambaran ya dari definisi psikologi kesehatan. Kemudian apa sih tujuan dari psikologi kesehatan? Nah, tujuan dari psikologi kesehatan itu adalah menjawab pertanyaan bagaimana penerapan pengetahuan sosial psikologik gitu ya, yang dapat digunakan untuk mengubah pola health behavior gitu ya, karena mungkin apalagi zaman sekarang itu kan banyak makanan-makanan yang sangat menggoda tapi sebetulnya itu tidak sehat. Jadi pola hidup sehat yang mana sih yang harus kita terapkan agar kita terhindar dari penyakit dan panjang umur gitu ya, bisa panjang umur. Kemudian dan mengurangi pengaruh dari psychological stress. Nah, pada dasarnya gitu ya, lingkungan itu bisa membuat kita stres. Atau bisa saja dari health behavior, dari pola perilaku yang sehat itu bisa menurunkan tingkat stres. Salah satunya apa? Dengan olahraga. Olahraga itu bisa menurunkan tingkat kecemasan, tingkat depresi, ataupun nyeri. Ya, oke, sampai sini paham? Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, jika tidak, nah kita lanjut. Ini dalam psikologi kesehatan itu dapat dimanfaatkan untuk apa saja. Yang pertama, mengevaluasi tingkah laku dalam etiologi penyakit. Jadi kita tahu apa sih penyebab dia sakit. Apakah karena dari gaya hidupnya yang tidak sehat, ataukah mungkin mereka memiliki kepribadian yang cenderung pencemas. Misalnya seperti itu. Kemudian dengan psikologi kesehatan kita dapat memprediksi tingkah laku yang tidak sehat. Memahami peran psikologi dalam experience of illness. Jadi kita tuh ini sudah dipelajari ya dalam psikologi, psikoanalisa dan behavioristik bahwa ketika golden age atau perkembangan psikoseksual bermasalah itu akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian saat dewasa. Gitu ya. Jadi ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang sifatnya traumatis atau menyakitkan itu akan dibawa tuh ke kehidupan berikutnya. Kemudian mengevaluasi peran psikologi dalam treatment. Jadi kira-kira saat pemberian treatment ini kemungkinannya seperti apa gitu ya. Kemudian pemanfaatan teori-teori psikologi untuk mempromosikan tingkah laku sehat. Oke, nah ini adalah deskripsi tentang mata kuliah yang akan saya berikan dalam satu semester. Yang pertama itu ada kontrak belajar. Kontrak belajar itu berisi tentang bagaimana pemahaman kalian tentang psikologi kesehatan ya, salah satunya minimalnya dari definisi gitu ya. Kemudian ada aturan-aturan. Kemudian ada pengenalan psikologi kesehatan berkaitan dengan definisi, sejarah, kemudian ruang lingkup, kayak gitu ya. Kemudian model biopsikososial. Ada perilaku kesehatan 2 dan perilaku kesehatan 1 dan 2 ini berbicara tentang model psikologi
dalam memprediksi perilaku sehat atau sakit individu. Ini ada dari teori kognitif gitu ya, atau cognitive behavior. Nanti ada dari protection motivation theory, kemudian ada dari plan of behavior atau intention dan yang lainnya. Kemudian kita membahas tentang gaya hidup dan pencegahan penyakit. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Pola hidup sehat mana gitu, dan pencegahan penyakit ini berkaitan dengan promosi kesehatan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi orang-orang yang terkena penyakit atau bagaimana pencegahan agar orang tersebut tidak kena penyakit. Kemudian berkaitan dengan stres secara fisik, psikologis, dan behavioral. Kemudian adanya bagaimana kaitan antara stres dan penyakit, karena ini saling berhubungan. Kemudian nanti kita ini UTS. UTS itu diberikannya serentak, nanti Prodi yang akan mengadakan secara online. Kemudian yang pertemuan ke-9-nya kita tetap berbicara stres, coping, dan resiliensi. Jadi ketika seseorang stres, apa yang harus dilakukan, dan dia harus mampu, istilahnya kebal ya, mampu backbone, mampu dia bangkit kembali dari keterpurukan itu. Kemudian ada juga layanan kesehatan, ya yang tadi seperti di rumah sakit, seperti apa. Kemudian pasien dan penyedia layanan kesehatannya, kemudian manajemen nyeri dan ketidaknyamanan. Jadi bagaimana sih seseorang ketika merasakan nyeri itu ditanggulangi. Kemudian adanya penyebab, manajemen, dan coping penyakit kronis. Jadi contoh-contoh penyakit kronis itu misalnya jantung, kanker. Nah, bagaimana caranya dia agar dia itu tidak terpuruk dalam sakit. Kemudian mempelajari bagaimana sih tantangan psikologi kesehatan di masa yang akan datang gitu. Karena kemudian ini adalah untuk kriteria penilaian. Kriteria penilaiannya itu nah ada A, B, B, C, C, D, E, K, dan T gitu ya. Saya harapkan sih kalian bisa fokus sehingga bisa dapat range A ataupun AB. Adapun kriterianya adalah memang setiap pertemuan itu saya akan melakukan pemberian penilaian walaupun prosentasenya tidak besar gitu ya. Lalu siapa sih yang mendapat nilai? Yaitu mahasiswa yang aktif dalam bertanya. Jadi saya harapkan untuk pertemuan berikutnya kalian aktif dalam bertanya ya. Saya akan perhitungkan orang-orang yang itu rajin bertanya ataupun menjawab dalam konteks pembelajaran. Ya. Ini ada bobot nilainya, untuk UTS itu 30%, untuk UAS itu 35%, dan untuk tugas itu 35%. Oke, baiklah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk kontrak belajarnya? Apakah terlalu cepat? Ibu, Ya, mangga. sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruli, NIM saya 121. Izin bertanya, Ibu. Ya. Tapi mungkin ini lebih ke tadi Ibu pengenalan yang di awal tentang psikologi kesehatan, Ibu ya. Ya. Tadi kan ada Hadi yang menjelaskan bahwa dia tertarik mempelajari psikologi kesehatan karena ingin melihat bagaimana penerapannya di setting khususnya PIO ya Bu ya, kurang lebih seperti itu di industri organisasi. Betul. Yang menjadi pertanyaan Ruli adalah barangkali Ibu berkenan untuk memberikan contoh bagaimana ya Bu kira-kiranya penerapan psikologi kesehatan ini di setting yang lain seperti misalnya itu pendidikan dan setting yang lainnya, karena kalau PIO memang kita ketahui ya Bu ada yang namanya manajemen stres yang dibantu oleh bagian personalnya dan lain sebagainya, tapi kalau untuk di bidang misalnya pendidikan, kemudian di bidang militer atau lain sebagainya, barangkali Ibu berkenan memberikan contohnya Ibu agar menjadi gambaran juga. Terima kasih Bu. Terima kasih Alia, pertanyaannya sangat bagus. Artinya ini minatnya ke pendidikan tampaknya ya? Kurang lebih sepertinya begitu Bu, sejauh ini. Oke, ya bagus. Pada dasarnya untuk psikologi kesehatan itu bisa diaplikasikan dalam bidang apapun. Kenapa? Karena ketika di mana di situ ada komunitas, itu ada orang, berarti ada kepribadian, gitu ya. Memang salah satunya kalau misalnya di bidang pendidikan itu kan mahasiswa itu mengalami problematika yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Seperti itu ya. Selama proses kegiatan belajar mengajar, pasti ada aja situasi-situasi seseorang yang menghadapi stres ataupun kecemasan.
gitu ya. Jadi dalam psikologi kesehatan promosinya atau hal yang bisa dilakukan apa sih? Ya salah satunya adalah kita bisa melakukan pelayanan dengan memberikan konseling gitu ya. Kita bisa mendeteksi orang-orang mana sih yang mengalami stres ataupun kecemasan. Seperti itu ya. Ya bisa juga sih diberikannya salah satunya kembali lagi pelajarinya tentang manajemen stres. Jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan intervensi, tapi intervensinya yang masih batasan psikologi, sarjana psikologi ya, untuk menurunkan derajat stres atau kecemasan bidang akademik kayak gitu. Atau sebetulnya selain itu kita juga dalam psikologi kesehatan bisa memberikan cara-cara bagaimana sih biar kita bisa memotivasi individu ketika dia sedang belajar. Seperti itu. Kaitannya adalah ketika seseorang mengalami masalah-masalah yang sifatnya orang yang bermasalah tapi dalam kategori normal. Salah satunya itu stres. Sebetulnya stres itu kan tidak hanya di perusahaan, tapi stres secara akademik juga bisa. Salah satunya yang mungkin yang bisa kalian lakukan adalah dengan pemberian relaksasi pada siswa-siswa yang mengalami stres. Seperti itu, Ruli. Gimana, apakah terjawab? Terjawab, Bu. Tapi saya punya pertanyaan lagi, Bu, dari penjelasan Ibu barusan. Mangga. Boleh ya, Bu? Boleh. Terkait tadi Ibu pengaplikasian psikologi kesehatan tadi, Ibu kan menyinggung tentang masih dalam batasan untuk S1 psikologi, seperti itu kurang lebih ya, Bu ya. Iya. Tetapi Ya. untuk mahasiswa psikologi sendiri, Bu, kan kita belum dinyatakan sebagai sarjana psikologi ya, Bu ya, masih berstatus mahasiswa. Kira-kira, Bu, pengaplikasian dari psikologi kesehatan ini selain untuk edukasi tadi melalui poster misalnya, yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita nih, apabila kita menemukan ternyata ada indikasi seseorang itu mengalami sakit yang disebabkan oleh faktor psikologis atau psikis, itu apa ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus banget, ini sudah aplikatif ya. Jadi Ruli, wah udah punya ancer-ancer nih nanti ketika lulus saya mau ngapain. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan sebagai sarjana psikologi adalah dengan first psychological aids. Jadi pertolongan pertama secara psikologis itu apa? Kita mendengarkan apa keluh kesah dari orang tersebut. Jadi dengan memberikan konseling, tapi konselingnya yang sifatnya sederhana. Jadi kita memberikan pelayanan, kita memfasilitasi mereka untuk bercerita apa yang jadi masalahnya. Gitu ya. Kita boleh memberikan motivasi ataupun nasihat-nasihat. Kemudian bisa disarankan juga nih kepada mereka. Jadi apa yang kalian lakukan mungkin nanti kita coba praktek tuh ya. Gimana sih caranya ketika kita bertemu dengan pasien gitu ya, berhadapan dengan pasien, apa yang kita lakukan. Seperti itu. Mungkin nanti akan dipelajari lebih dalam lagi. Oke, pertanyaan bagus dari Ruli. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Oke, mangga yang lain ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, misalnya jika tidak ada pertanyaan kembali, saya coba review lagi ya pertemuan kali ini. Yang pertama itu kita melakukan kontrak belajar, kita sudah memiliki kesepakatan bahwa perkuliahan psikologi kesehatan ini sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali itu materi pembelajaran dan 2 kalinya UTS, 1 kali UTS dan 2 kali 1 kali lagi UAS. Jadi 2 kali ujian yang terkoordinir oleh prodi gitu ya. Oke, untuk sistem penilaiannya bobotnya adalah UTS 30%, UTS 35 dan tugas juga 35. Jadi kalian harus bisa mengejar nih porsi mana yang terbesar dioptimalkan di situ ya. Metode perkuliahannya nanti kita insya Allah adakan sinkron dan asinkron kayak gitu ya. Kemudian tadi juga kita mempelajari tentang psikologi kesehatan, definisinya itu apa? Definisi dari psikologi kesehatan merupakan suatu bidang ilmu psikologi di mana yang mencoba untuk memahami kenapa individu bisa tetap sehat, kemudian kenapa orang bisa sakit, dan bagaimana respon seseorang tersebut terhadap penyakit. Di mana ketika seseorang sakit atau sehat, itu sebetulnya tidak hanya dilihat dari fisiknya aja,
tapi bagaimana psikologisnya dan bagaimana lingkungannya. Oke, sampai di sini pembelajarannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ya. Oke. Untuk berikutnya adalah insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang, masih ingat pertemuan kedua tentang apa? Tentang pengenalan psikologi kesehatan. Nanti silakan kalian baca-baca lagi materinya. Di situ ada sejarah tentang psikologi kesehatan, kemudian apa sih kaitannya antara fisik dan psikologis mind and body terhadap seseorang yang terkena penyakit. Ya, oke? Sampai di sini sudah cukup jelas? Sudah, Ibu. Sudah cukup Sudah, jelas. Ibu. Iya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan kembali, insya Allah kita bertemu di minggu depan. Saya harapkan kalian membaca materinya dan kita lebih aktif lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.